Sekarang saudara E yang polisi membunuh saudara J polisi hanya menjadi menjadi saksi. Nah ini kan tidak masuk akal itu. Logika lagi, yang biasanya yang diotopsi itu kan korban. Nah sudah, yang diotopsi itu adalah si saudara J, berarti dia korban. Tapi ternyata dia dibilang tersangka. Jika sudah berputar-putar gak jadi. Nah kalau dia tersangka mana? Nah katanya dia tersangka di kasus pelecehan. Nah kalau dia kasus pelecehan lah, kalau dia mati berarti dia dibunuh oleh korban dong. Dia korban atau menjadi pelaku dia diotopsi? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Polri buka peluang untuk mengotopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Keluarga Brigadir Nopiansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J meminta agar jenazahnya diotopsi ulang atau ekshumasi. Permintaan ini muncul usai keluarga merasa tidak puas karena menemukan banyak kejanggalan luka di tubuh Joshua. Kadif Humas Polri Irjen Pol Didi Prasetyo mengatakan penyidik membuka peluang untuk dilakukan ekshumasi jika memang langkah tersebut dibutuhkan untuk pengungkapan kasus. Dari penyidik terbuka, ini sesuai komitmen Bapak Kapolri bahwa proses penyidikan ini akan dilakukan seterbuka mungkin, setransparan mungkin, dan proses penyidikan harus memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation, kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari Selasa 19 Juli. Dedi juga melanjutkan keputusan ekshumasi menjadi kewenangan para penyidik. Hal ini, kata Dedi, juga akan dilakukan oleh kedokteran forensik selaku pihak yang ahli dalam bidangnya. Kedokteran forensik Polri tentunya tidak boleh sendiri, kami juga meng-hire dari pihak luar. Dalam rangka untuk apa? Untuk betul-betul hasilnya itu sahih dan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai dengan standar internasional, jelas Dedi. Sebelumnya baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas perwira tinggi Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir Joshua dan juga Baradae. Keduanya dikabarkan adalah ajudan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Pihak dari keluarga Joshua Huta Barat atau Brigadir J juga mengungkapkan sebuah fakta tentang Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan sebagai sosok yang melarang keluarga untuk membuka peti jenazah. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan, mengatakan pihak keluarga meminta Brigjen Hendra dicopot dari jabatannya seperti Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Karopaminal itu juga harus diganti karena dia bagian dari masalah dan bagian dari seluruh persoalan yang muncul karena dia yang melakukan pengiriman mayat dan melakukan tekanan kepada keluarga untuk membuka peti mayat, kata Johnson kepada awak media Selasa 19 Juli. Ia juga mengatakan bahwa tindakan Brigjen Hendra dinilai telah melanggar prinsip keadilan untuk keluarga Brigadir J dan melanggar hukum adat. Jadi selain melanggar asas keadilan juga melanggar prinsip hukum adat yang sangat diyakini oleh keluarga korban. Menurut saya itu harus dilakukan. Tak hanya itu, kuasa hukum Brigadir J juga menilai bahwa perilaku Brigjen Hendra tidak sopan kepada keluarga mendiang dengan melakukan intimidasi dan memojokkan. Terkesan intimidasi keluarga almarhum dan memojokkan keluarga sampai memerintah untuk tidak boleh memfoto, tidak boleh merekam, tidak boleh pegang HP, masuk ke rumah tanpa izin, langsung menutup pintu, dan itu tidak mencerminkan perilaku Polri sebagai pelindung pengayom masyarakat. Selaku kuasa hukum, ia juga menyayangkan tindakan Brigjen Hendra kepada keluarga Brigadir J. Apalagi beliau Karopaminal harusnya membina mental Polri, tetapi ini justru mengintimidasi orang yang sedang berduka. Begitu tutupnya. Kami laporkan itu adalah saudara Irjen Verdi Sambo, karena pembunuhan ini terjadi adalah di rumah dinas daripada saudara Verdi Sambo. Malam hari ini kita putuskan Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya. Laporan kita sudah diterima, ya.
Tadi kita melaporkan sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan koordinator tadi. Laporan kita adalah soal pembunuhan berencana pasal 340, kemudian ada pasal pembunuhan, kemudian ada pasal penganiayaan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dianiaya dulu atau disiksa dulu baru ditembak, atau ditembak dulu setelah jadi mayat baru disiksa? Ini kan pertanyaan juga. Atau dianiaya dulu baru ditembak. Karena kalau sudah ditembak dia sudah mati, untuk apalagi disiksa atau dianiaya. Oleh karena itu supaya transparan, karena ini sudah menjadi kasus publik atau domain publik, harus dilakukan visum et repertum ulang. Dan di sini ada ini yang saya lingkarin ini dengan tangan ini. Dia membiru seperti bekas pukulan, ya. Iya. Ini ada robekan sampai dijahit. Iya. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan, ya. Diduga benda tajam. Ya, ini. Iya, iya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Iya. Kemudian ini di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal robek. Ini di bawah telinga nih. Kemudian ini yang ditunjuk oleh jari-jari ini rusak ini. Bukan rusaknya dulu karena ini lebar, memar dia rusaknya sampai kurang lebih begitulah. Jadi artinya ada lagi nanti yang belum saya print, masih di foto-foto, masih di handphone saya sama di komputer. Itu tangannya itu sudah tidak berfungsi di jari-jari. Iya. Hancur. Nah pertanyaannya, hancurnya tangan, jari sama di sini segala macam itu sampai ke kaki itu setelah ditembak atau sebelum ditembak? Itu bentuknya berupa foto yang terjadi luka-luka tambahan yang sudah kami lihat, disaksikan oleh Bapak Kombes yang mengantar jenazah ke rumah kami gitu. Kalau persisnya luka-luka itu yang mengambil fotonya adik ipar saya, Bu. Dan itu pun fotonya sudah di tangan lawyer kami semuanya. Yang sebetulnya yang terjadi hanya di HP, Pak. HP kami memang diretas. Yang pertama sekali diretas istri saya. Ada beserta anak-anak. Anak saya 3, istri hilang. Gitu. Maksud kami dari mana Bapak yakin itu diretas, Pak Samuel? Dari mana Bapak yakin itu diretas? Atau jangan-jangan hanya sebatas rusak semata, Pak, HP-nya? Tidak mungkin rusak sekeluarga, Pak. Nah, apa mungkin rusak sekeluarga sekaligus? Hebat kali itu.